Bu, Mosa tidak mau melihat dia. Lingga hanya ingin anak ini. Lingga ingin memisahkan aku dengannya setelah lahir nanti. Aduh, Mosa kepikiran terus-menerus. Sejauh Mosa berjuang mempertahankan kehamilannya, walaupun awalnya Mosa benci, tapi seiring berjalannya waktu, dia semakin bisa menerima dan sayang, apalagi darah dagingnya sendiri, walaupun hadir dengan cara yang salah. Mosa tidak mau kalau Lingga mengambilnya begitu saja. Dia rela, bahkan sangat tidak masalah jika bercerai sekarang juga, tapi dengan menyerahkan anak itu. Kata siapa, Za? Kamu ibunya, kamu berhak atas bayi itu, tanya Bu Maria menenangkan. Lingga sendiri sudah keluar setelah Bu Mariam datang lalu membujuk menantunya agar pulang dulu. Walau dalam hati kasihan, tetapi demi kenyamanan Mosa tentunya. Aku lihat sendiri obrolan Lingga pada Asia. Seseorang mengirimkan video itu padaku. Lingga jahat, Bu. Aku tidak mau, seru Mosa merasa tidak tenang. Kamu tenang, Mosa. Lingga tidak bisa seenaknya melakukan itu. Biar bagaimanapun kamu ibunya, lebih berhak daripada Lingga. Tapi mereka punya kuasa, Bu. Mereka juga punya banyak uang untuk melakukan apapun tentunya. Mosa takut Lingga benar-benar mengambilnya nanti. Hati Mosa semakin sakit mendengar obrolan Lingga dan juga asal yang sengaja orang kirimkan ke Mosa. Bagaimana dengan teganya pria itu akan menceraikan dirinya dan mengambil anak itu untuk hidup bersama Azel. Walaupun dirinya belum ada perasaan khusus untuk Lingga, Mosa jelas sakit hati dan tidak terima kalau salah satunya tujuannya adalah memisahkan dirinya dengan bayinya. Mungkinkah itu salah satu alasan Lingga tetap kekeh mempertahankan pernikahan mereka sampai lahiran? Jahat, dan Mosa tidak mau itu terjadi. Pantas saja perempuan itu semakin membencinya, bahkan enggan dijenguk pria itu. Bu Mariam terdiam dengan kepala berdenyut. Dia bingung, tapi harus juga mengambil sikap. Bagaimanapun Mosa sudah kehilangan masa depannya, berkorban banyak hal. Tidak mungkin tega melihat putrinya lebih hancur lagi. Ibu mana yang tidak kepikiran masalah ini? Pantas saja Mosa terlihat begitu stres. Za, ibu mau pulang. Za, ibu mau pulang dulu mengambil ganti kamu. Gak apa-apa kan? Sendiri dulu sebentar. Pamit Bu Mariam sore itu. Jangan lama-lama, Bu. Aku takut Lingga akan kembali, jawab Mosa tidak tenang. Perempuan itu mengangguk, ada gurat gelisah di wajahnya. Berjalan keluar dari rumah sakit sampai tidak fokus, tak terasa tubuhnya menabrak seseorang. Maaf, ibu tidak sengaja, ucap Bu Mariam, ikut membereskan kekacauan yang terjadi. Bu Mariam, apa kabar, Bu? Sedang apa di sini? Tanya pemuda itu tersenyum lembut. Nak Galen, ibu Pangling, kamu sudah tumbuh besar sekarang. Sedang apa di sini? Tanya Bu Mariam balik bertanya. Jenguk teman yang sakit, Bu. Ibu sendiri sedang apa? Galen mengamati wajahnya yang terlihat buru-buru. Mosa sakit, jadi ibu di sini, ujar Bu Mariam jujur. Mosa sakit apa? Kemarin sempat ketemu di warung dekat kampus, tapi sepertinya Mosa tidak mengenaliku. Maklum sudah lama tidak bertemu. Benarkah? Mosa mungkin Pangling, sama halnya seperti ibu. Bu Mariam mau kemana? Masih tinggal di rumah dulu? Tanya Galen lembut. Iya, mau pulang mengambil ganti, nanti balik lagi ke sini. Ibu sendirian? Galen antar ya, Bu, tawar pemuda itu berbaik hati. Apa tidak ngerepotin ibu sendiri saja, Nak? Tentu saja tidak, Bu. Malah senang kalau ada apa-apa ibu mau berbagi. Galen punya hutang budi banyak sama ibu, ucap pemuda itu. Tidak akan pernah lupa. Lewat hati baiknya telah mengubah hidupnya menjadi lebih kuat dan tegar seperti sekarang.
Galen mengantar Bu Maryam. Mereka banyak mengobrol layaknya saudara dekat. Sebentar ya, Ibu agak lama, pesan Bu Maryam turun dari mobil Galen. Iya Bu, tidak apa-apa, jawab Galen santai. Ia sedang tidak ada urusan lain, jadi sore itu tidak harus terburu-buru. Sementara Linggah yang tengah berada di balkon kamarnya bertanya-tanya, kenapa Bu Maryam membawa tas besar keluar dari rumah? Bukankah hanya ke rumah sakit? Kenapa membawa barang sebanyak itu? Terlebih Bu Maryam keluar dengan dijemput oleh mobil pribadi yang Linggah sendiri tidak paham itu mobil siapa. Apa itu mobil raja? Pasti pria itu lagi yang sok jadi pahlawan kesiangan. Gumam Linggah menatap jengah. Linggah ingin sekali turun, lalu memberikannya peringatan. Tetapi ia mengurungkan niatnya mengingat ada Bu Maryam di sana. Memilih tetap diam sambil memantau keadaan. Toh dirinya masih menggenggam Moza sampai sekarang. Raja tidak akan bisa berbuat banyak tentunya. Bu, Ibu mau pindahan atau ke rumah sakit? Tanya Galen sedikit bercanda melihat tas besar yang dibawa. Dua-duanya Galen, jawab Bu Maryam yakin dengan keputusannya menimbang dari permasalahan Moza. Dia tidak bisa berdiam terus dan tetap menetap di yang selama ini memberikan banyak kenangan. Wah beneran, Ibu pindah kemana? Barangkali nanti Galen pengen ketemu. Bu Maryam terdiam. Ia bahkan belum menemukan tempat tinggal baru. Mungkin pulang kampung adalah waktu yang tepat sebagai pilihannya. Bu, kok diam? Ibu pindah kemana? Ulang Galen menanti jawabannya. Ibu bingung Galen, ini nungguin Moza sembuh dulu. Kebetulan kami sedang ada masalah keluarga, ujar Bu Maryam sendu tanpa sadar mengadu begitu saja. Masalah Moza dan suaminya ya Bu. Saya ikut prihatin Bu. Tebak Galen. Kok nak Galen tahu? Ibu kan belum bilang. Bu Maryam mungkin lupa kalau sekarang masalah mereka menjadi konsumsi halayak publik mengingat viralnya peristiwa kemarin. Iya Bu, maaf, Galen lihat di sosial media. Maaf Bu, ucap Galen hati-hati. Seviral itu ya, kasihan Moza. Kalau Ibu bingung mau kemana, Ibu bisa tinggal di salah satu rumah kontrakan saya. Ibu bisa tinggal sampai kapan saja. Galen tidak akan menarik biaya. Anggap saja itu balas budi Galen atas kebaikan Ibu dulu, ucap Galen sungguh hati. Terima kasih nak, Ibu memang sedang bingung untuk ini, tapi setidaknya saya punya tempat singgah sementara sambil menunggu keputusan Moza. Galen ikut mengantar Bu Maryam ke rumah sakit. Pria itu juga sekalian menjenguk Moza. Awalnya bingung, tetapi setelah diingat-ingat benar, mereka memang bertemu di warung dekat kampus beberapa waktu silam. Oh maaf Mas, aku lupa, ucap Moza hanya berup panjang. Cukup lama Galen di tempat itu. Pria itu juga meninggalkan kunci dan juga alamat untuk rumah singgah baru yang bisa Bu Maryam tempati setelah ini. Takut Galen sedang tidak ada waktu untuk menemani. Pria itu lebih dulu meninggalkan pesan. Ibu kenapa lama sekali? Protes Moza setelah tamu ibu pergi. Maaf tadi ibu sekalian beberes. Kalau Moza sudah baikan, sekalian nanti pamit saja dari pesantren. Mulai besok kita akan tinggal bersama. Moza tidak mau tinggal di rumah Linggah Bu, tolak Moza cepat. Sebisa mungkin tidak ingin banyak berinteraksi dengan pria itu lagi. Bukan Moza, ibu sudah memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Kita pergi dari Jakarta, tanya Moza dengan binar asa baru. Belum, tapi setidaknya menepi dari kehidupan mereka akan membuatmu lebih nyaman dan tenang. Ibu akan menemanimu Moza, ucap Bu Maryam sudah mengambil keputusan. Benarkah? Sahut Moza senang. Bu Maryam mengangguk. Seketika keadaan Moza sedikit lebih baik. Perempuan itu terlihat semangat dengan senyum baru. Bagaimana kalau sekarang saja pulangnya Bu? Lebih cepat lebih baik, ucap Moza tak sabar. Tunggu sampai besok, kamu harus mendapatkan pemeriksaan dokter dulu.
Jangan pikirkan apapun, kamu dan calon anak kamu harus sehat, ujar Bu Maria menyemangati. Sementara di kediaman Bu Alicia, tengah berkumpul makan malam, Linggah merasa tak berselera makan, tetapi demi melegakan hati ibunya, pria itu bergabung di sana. Kamu sudah jenguk Mosa, nak? Tanya Bu Alicia sembari bersantap malam. Sudah, mah, jawab Linggah datar. Sebatas itu lalu pamit meninggalkan kursi sebab merasa kenyang. Linggah sudah kenyang, mah. Linggah ke kamar dulu, ucap pria itu dengan wajah muram. Sebenarnya Bu Alicia ingin menyela, tetapi Pak Ri menahannya. Biarin aja, mah. Mungkin dia sedang banyak pikiran, makanya kurang berselera makan. Mau sampai kapan Linggah seperti itu? Mama kasihan, tapi Mama bingung. Mungkin ada saatnya nanti dia akan melakukan hal yang menurutnya akan membawa kebaikan untuk Linggah. Apa Mosa sudah lebih baik? Dia tidak banyak bicara, Pak. Entah kalau sampai Bu Mariam, Mama sudah mengirimkan uang bulanan setiap bulan untuk keperluannya seperti biasanya. Tapi sepertinya masalahnya bukan itu. Entahlah, semoga tidak berimbas ke janinnya. Jujur Mama khawatir sekali, berharap setelah dari rumah sakit mau pulang ke rumah, diam sampai melahirkan nanti. Ya semoga dia mau, jawab Pak Ri penuh harap. Sementara Linggah di kamarnya terngiang-ngiang dengan kejadian tadi, di mana dirinya seperti begitu dibenci sekali istrinya, hanya untuk sekedar menyapa saja seakan Mosa enggan untuk melakukan itu. Apa dia benar-benar membenciku? Batin Linggah gelisah, tidak bisa tidur sepanjang malam. Kembali bangkit dari ranjang, sedari tadi handphone Linggah terus berdering. Beberapa kali telepon dari Arsen pun Linggah abaikan begitu saja. Sejak kejadian itu, Arsen terlihat begitu marah padanya. Namun Linggah seolah datar menyikapi masalah itu. Aku susulin aja kali ya, mana tahu kalau malam sudah lebih tenang, gumam Linggah kepikiran Mosa. Sudah seniat itu untuk pergi, tetapi tiba-tiba dia ragu akan sikap Mosa yang seolah anti dengan kehadirannya. Linggah pun memilih menundanya sampai besok, berharap bisa berkomunikasi lebih baik seperti dulu lagi. Sayang, semua itu tak sesuai ekspektasi. Karena saat pria itu datang menjenguk, kamar yang ditempati Mosa telah kosong. Suster, pasien di sini kemana? Tanya Linggah pada suster yang tengah berbenah di kamar itu. Baru saja keluar, Pak. Mungkin 1 jam yang lalu, katanya memberi informasi. Linggah menggumamkan terima kasih lalu langsung pergi. Lebih dulu mengabarkan rumah sekaligus bertanya apakah Mosa dan Bu Mariam pulang ke sana. Tetapi jawaban Bu Alicia mengatakan tidak. Pria itu langsung bertolak ke pesantren. Mosa pasti pulang ke sana karena tidak ke rumah. Tepat mobil pria itu memasuki halaman Al Hasan, sebuah taksi melintas keluar. Linggah langsung turun dari mobil dan beranjak untuk bertamu. Assalamualaikum, Bude Sali. Linggah mau jenguk Mosa, ucap Linggah datang di waktu yang kurang tepat. Loh, enggak, Mosa kan baru saja pamit, emangnya enggak ngabari, sahut Umi Sali, baru saja mengantar Mosa sampai depan. Enggak Bude, atau mungkin belum ya, apa mereka pulang ke rumah? Ya sudah Bude, Linggah langsung pulang aja, pamit Linggah tak jadi masuk. Pria itu kembali ke rumah, seniat itu langsung menuju pavilion belakang, namun tidak menemukan Mosa dan juga Bu Mariam di sana. Pulang kemana situ orang? Jangan-jangan taksi yang tadi, gumamnya kesal, bertanya-tanya dalam hati. Bu Alicia sendiri hanya menerima pesan pamit Bu Mariam yang mengatakan ingin singgah untuk sementara waktu. Beliau juga pamit mungkin tidak akan bekerja di rumah itu lagi. Permohonan maaf panjang Bu Mariam dan untayan terima kasih yang mendalam entah mengapa menyiratkan sebuah perpisahan untuk Bu Alicia. Hatinya mendadak sangat merasa bersalah. Terlebih permohonan Bu Mariam yang meminta pada keluarga Bu Alicia wabil khusus untuk Linggah agar membiarkan Mosa tenang dulu yang
dengan menepi, seakan menyuruhnya untuk tidak mengusik atau mencari. "Mah, Bu Maryam dan Musa, ada ngabari nggak? Lingga ke rumah sakit udah nggak ada. Ke pondok katanya juga udah pamit. Dia kemana?" katanya Lingga mendadak cemas. "Bu Maryam sudah tidak tinggal di sini." "Enggak, Mosa juga mungkin tidak akan kembali." "Maksud Mama apa sih? Mereka pergi kemana? Memangnya punya rumah selain di sini? Mau membiarkan anak Lingga nanti hidup susah?" Mosa sedang menepi. "Biarkan dia tenang dulu sampai lahiran nanti. Kamu sabar aja. Bila perlu sambil menyibukkan diri di kantor kakek." "Menepi untuk apa? Bagaimana dia bertahan hidup?" "Bu Maryam nggak kerja. Emangnya Musa nggak mikir tentang masa depannya nanti?" Kenapa jadi kamu yang begitu khawatir? Bukankah selama ini kamu tidak begitu peduli?" tanya Bu Alisiah menangkap kegundahan di matanya. "Ya, aku kepikiran bagaimana nasib anak itu nanti. Mau dibesarkan pakai apa? Kalau nekat begini, biaya persalinan mahal, apa-apa mahal. Moza kenapa main pergi saja kayak nggak mikir? Kamu bisa sedikit meringankan beban dia dengan tetap rajin mengirimkan uang untuk kebutuhannya. Bukankah seharusnya begitu sebagai suami yang bertanggung jawab? Biarkan Moza tenang dulu. Demi anak kalian tetap sehat. Siapa tahu nanti Moza sudah berubah pikiran dan membutuhkan kehadiranmu," ucap Bu Alisiah menanggapinya dengan bijak. Walaupun ada rasa kesal atas keputusan Bu Maryam, namun ia tidak bisa memaksa untuk sesuai apa yang dirinya minta. Berharap badai cepat berlalu. Lingga merasa waktu berjalan begitu lambat. Setiap hari ia menanti kabar yang tak kunjung didapat. Aktivitas sosial media Mosa bahkan sudah lama tidak aktif. Hanya berharap melalui pesan yang tidak pernah diputus, namun tak pernah ada komunikasi dua arah. Sebab ratusan chat dan juga panggilan dari Lingga, Mosa abaikan begitu saja seperti angin lalu. "Mah, perutku sakit, punggung aku panas, tolong ini bagaimana?" keluh Lingga uring-uringan tidak jelas. Pagi ini ia mengalami gejala sakit yang luar biasa, sampai-sampai harus dilarikan ke rumah sakit.